Kabar terbaru Sandy Walsh jelang FIFA Matchday. PSSI urus perpindahan federasi untuk Zain Patinama. Bintang baru timnas Indonesia di skuad Garuda Select. Simak video selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Direktur Teknik PSSI Indra Syafri memberikan sedikit bocoran tentang siapa saja pemain yang akan dipanggil oleh Sintayong di FIFA Matchday mendatang. Pelatih timnas U22 tersebut menyebut bahwa terdapat beberapa pemain muda yang akan masuk ke dalam skuad timnas Indonesia. Diketahui laga timnas Indonesia versus timnas Burundi di FIFA Matchday menjadi obat rindu bagi pecinta sepak bola nasional yang sudah lama tidak menyaksikan aksi timnas senior. Timnas Indonesia nyaris gagal menjalani FIFA Matchday Maret 2023 sebab skuad Garuda sempat ditolak 3 tim untuk menjalani laga persahabatan akhir bulan ini. Padahal sebelumnya timnas Indonesia sempat punya 2 calon lawan yang bagus. Kedua tim yang dimaksud yakni Bolivia dan Tajikistan dengan masing-masing peringkat 82 dan 109. Ketua Umum PSSI Erick Thohir pun mengakui persiapan FIFA Matchday bulan ini terbilang sedikit berantakan. Menurutnya hal itu wajar karena saat ini PSSI masih dalam masa transisi usai Kongres luar biasa pada 16 Februari lalu. Meski begitu, kini skuad Garuda bersiap menghadapi Burundi untuk mengatrol ranking FIFA. Juru taktik timnas Indonesia U22 Indra Syafri mengungkapkan bahwa anak asuhnya tidak akan menjalani laga uji coba pada bulan Maret 2023. Pelatih berusia 60 tahun itu membeberkan bahwa tim besutannya baru akan melakoni uji coba pada April mendatang. Indra Syafri menyebut TC Garuda Muda bulan ini dimaksimalkan untuk seleksi pemain. Dirtek PSSI itu mengakui bahwa di bulan April nanti tampaknya kedalaman skuad timnas U22 sudah tetap. Hanya tinggal menentukan jadwal yang cocok sekaligus musuh yang akan dilawan. Pelatih timnas Indonesia U22 Indra Syafri mengungkapkan alasan mencoret 2 pemain langganan tim nasional yakni Sultan Ziko dan Randy Juliansyah dalam pemusatan latihan jelang SEA Games 2023. Indra Syafri beranggapan kedua pemain tersebut tidak sesuai dengan kriteria pilihannya. Diketahui Sultan Ziko pernah membela timnas U16, timnas U18 dan U19. Ziko merupakan top skor kualifikasi Piala Asia U16 pada tahun 2018. Sedangkan Randy Juliansyah pernah bermain di timnas U17 dan timnas U19. Keduanya merupakan pemain yang membawa Indonesia juara Piala AFF U16 2018. Jelang FIFA Matchday, Sandy Walsh membagikan momen tengah bersama keluarga datang ke sebuah acara pasar malam di Belanda. Dikutip dari akun YouTube pribadinya, Sandy Walsh rupanya sangat gemar menikmati makanan khas dari Indonesia. Makanan khas tersebut mulai dari bala-bala alias bakwan, lemper, hingga nasi kuning dilahap Sandy Walsh. Setelah kenyang makan makanan khas Indonesia, dalam vlog Sandy Walsh selalu sempat memilih-milih baju batik. Setelah itu dia mencoba salah satu jaket motif batik. Sandy kemudian sempat berbelanja panganan lainnya seperti kue lapis. Sandy Walsh mengaku sangat suka dengan kultur, makanan, dan budaya Indonesia saat dia datang ke acara pasar malam tersebut. Anggota Exco PSSI Hassani Abdul Ghani menjelaskan bahwa perpindahan federasi untuk Zain Patinama masih dalam proses. Demikian pula untuk 3 pemain naturalisasi timnas U20 Indonesia yakni Justin Hubner, Ivar Jenner, dan Rafael Struijk. 3 pemain ini diproyeksikan akan tampil di Piala Dunia U20 2023. Meski begitu, Hassani Abdul Ghani menegaskan Zain Patinama menjadi target utama. Pasalnya, sang pemain akan diproyeksikan untuk menjalani debutnya bersama timnas Indonesia di laga FIFA Matchday kontra Burundi akhir bulan mendatang. Winger timnas Indonesia Eki Maulana Fikri terancam melewatkan FIFA Matchday bersama timnas Indonesia bulan ini. Pemain berusia 22 tahun itu tengah mengalami cedera kala membela klubnya Dewa United. Pelatih Dewa United John Olde Rickering mengatakan bahwa tidak ingin memaksakan Eki Maulana Fikri bermain bersama klub terlebih dahulu. John Olde juga berpesan kepada tim pelatih timnas Indonesia untuk memperhatikan kondisi Eki Maulana Fikri. Menurutnya Eki Maulana Fikri harus benar-benar sembuh dari cedera sehingga menjadi keuntungan bagi timnas Indonesia dan Dewa United. Pelatih Cheltenham FC Wade Elliott mengungkapkan penyebab Elkan Bagot jarang dimainkan. Wade Elliott menegaskan bahwa pemain kelahiran Bangkok, Thailand itu sulit untuk bersaing dengan rekan setimnya di Cheltenham Town yang juga berposisi sebagai bek.
terlebih Lee Kwon yang hanya tinggal menyisakan 11 pertandingan lagi. Oleh sebab itu, Wade Elliott ingin semua pemainnya tampil maksimal demi meraih kemenangan. Kepastian kelanjutan kontrak Sintayong sebagai pelatih timnas Indonesia dikhawatirkan banyak supporter. Bahkan dua staf pelatih Sintayong pun turut bersuara terkait kepastian kontrak tersebut. Sebelumnya, pelatih kiper timnas Indonesia Yo Jae-hon sudah menyinggung soal kejelasan kontrak mereka ke depannya. Hal itu seiring dengan terpilihnya Ketua Umum PSSI yang baru, Erick Thohir. Terbaru, interpreter alias penerjemah bahasa timnas Indonesia, Jong Sok-so juga mengutarakan kekhawatirannya. Di story Instagram pribadi, pria yang akrab disapa JJ ini, dia mengutarakan hal yang sama, yaitu kontrak. Program Garuda Select Jilid kelima telah berlangsung. Para pemain muda talenta asal Indonesia bakal mendapatkan tempaan intensif untuk meningkatkan kemampuannya. Beberapa nama pemain yang menarik dan mencuri perhatian ialah Nabil Asyura. Dia adalah striker andalan Bima Sakti di skuad timnas Indonesia U17. Dalam pertandingan terdekat, Garuda Select Jilid kelima bakal menghadapi QPR Academy pada 14 Maret 2023. Ini menjadi momentum untuk melanjutkan tren positif, sebab Garuda Select sempat meraih kemenangan tipis atas Blackburn Academy pada 7 Maret 2023 waktu setempat. Striker timnas Burundi Saido Berahino menjadi salah satu pemain yang disorot jelang pertandingan FIFA Matchday melawan timnas Indonesia yang akan dilangsungkan pada tanggal 25 dan 28 Maret mendatang. Kualitas dan pengalaman Berahino di Eropa dapat menjadi kekuatan utama timnas Burundi kontra Indonesia. Striker jebolan Liga Inggris tersebut patut diwaspadai lini belakang skuad Garuda. Meski begitu, timnas Indonesia juga tak kalah menarik dengan tambahan amunisi di lini belakang seperti Sandy Walsh, Elkan Bagot, dan Shane Patinama. Sama-sama sebagai pemain bertahan, kombinasi Dewangga dan Arhan menjadi salah satu tembok kokoh pertahanan timnas Indonesia era Sintayong. Momen persahabatan antara Dewangga dan Arhan pernah terlihat ketika ajang kualifikasi Piala Asia U23 2023. Kala itu Dewangga mendapatkan terjangan dari pemain Australia. Bahkan sang lawan melakukan aksi tidak fair play dengan fokus melancarkan serangan meski Dewangga tengah mengerang kesakitan. Sontak dengan emosi, Arhan menendang bola itu dengan keras ke arah pemain Australia. Sayangnya Dewangga sudah tidak lagi dipanggil dalam skuad timnas Indonesia dengan berbagai alasan. Sebaliknya, Arhan masih rutin dipanggil Sintayong untuk mengawal sisi kiri pertahanan skuad Garuda. Sekian Flash News kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan timnas Indonesia. Nantikan Flash News edition Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.